Luka dan trauma bisa tumbuh, bukan hanya dari rasa sakit, tapi juga bisa tumbuh dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kau tidak menyadarinya. Tidak semua orang menyimpan emosi dengan cara yang sama. Ada yang memendamnya terlalu dalam, dan ada juga yang langsung berbicara, tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Wulan termasuk yang kedua. Sebagai anak kedua, adik dari Aldo, Wulan tumbuh di ruangan yang selalu penuh suara. Bukan suara yang saling mendengar, tapi suara yang saling menimpali. Kalimat sering terpotong. Nada sering meninggi. Dan siapapun yang terlalu lama diam, akan tersisih dengan sendirinya. Dari situlah Wulan belajar satu kebiasaan tanpa pernah benar-benar ia sadari. Jangan menunggu giliran. Jangan terlalu tenang. Karena suara pelan mudah hilang. Ia membawa kebiasaan itu sampai dewasa. Caranya berbicara. Caranya melihat orang lain. Caranya bertahan dalam perbedaan. Di kantor, saat rapat sedang diadakan, Wulan menyampaikan idenya. Sekian dari saya. Ketika seseorang mempertanyakan arah yang ia ajukan, gagasan yang Wulan kasih memang bagus dan berani. Tapi ada yang harus kita evaluasi lagi. Dan kalau ini dikerjakan dalam waktu yang buru-buru, bisa merugikan perusahaan. Punggungnya langsung menegak. Ia tidak sedang marah, ia sedang siaga. Seolah jika ia tidak berdiri sekarang, gagasannya akan dikubur begitu saja. Apa maksudmu? Aku sudah mempertimbangkan semua resikonya. Aku yakin dengan gagasan yang aku buat, bisa menguntungkan perusahaan kita. Tidak ada maksud lain, aku cuma mempertimbangkan semuanya. Dan menurutku gagasanmu masih belum sempurna. Apa kamu meremehkanku? Perdebatan mulai memanas. Seorang laki-laki mencoba meredakan situasi, mencoba menenangkan Wulan. Sabar Wulan, benar kata dia, jangan terburu-buru. Ini butuh pertimbangan lebih lanjut. Saat itu, Wulan menatapnya dengan mata penuh amarah. Rapat berlangsung cukup lama, namun keputusan tetap belum diputuskan. Setelah rapat usai, Wulan melangkah cepat menuju ruangannya. Laki-laki itu menyusul. Pintu tertutup di belakang mereka. Kamu ngapain? Ngikutin aku ke sini. Aku mau minta maaf soal yang tadi. Aku marah sama kamu. Kenapa kamu belain dia sih? Aku bukan belain dia, memang benar kata dia harus dipertimbangkan dulu. Kamu juga anggap aku salah. Aku gak bilang gitu. Tapi secara gak langsung kamu bilang gitu. Aku disudutkan sama semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk kamu. Baiklah, aku minta maaf. Wulan tidak menjawab. Ia hanya berdiri membelakangi laki-laki itu. Laki-laki itu menunduk, wajahnya terlihat lelah. Lalu ia berkata dengan nada yang lebih lembut. Sudahlah. Aku lelah, harus berdebat denganmu terus, kamu selalu seperti ini. Selalu marah, kamu selalu ingin semua orang setuju dan mendukung kamu. Tanpa benar-benar memikirkan sebab dan akibatnya, kamu terlalu keras kepala. Tidak ada balasan. Tidak ada teriakan. Hanya langkah pelan yang menjauh. Pintu yang terbuka. Lalu tertutup kembali. Wulan berdiri sendiri di ruangannya. Dadanya penuh, tapi mulutnya kosong. Ada rasa marah dan kesal, tapi jauh di dalam hatinya, Wulan merasa ada hal yang salah, tapi itu semua tertutup dari rasa marah dan kesalnya. Tanpa ia sadari, orang yang selalu mencoba mengerti dirinya, lama-kelamaan juga lelah kepadanya.